Tiada dan ada. Apakah yang dimaksud dengan tiada? Seringkali istilah tiada yakni sebagai kebalikan dari istilah ada. Kadang istilah tiada itu dimaknai kosong, nol, zero, dan lain-lain. Kenapa dikatakan tiada? Kenapa disebut kosong? Apakah betul makhluk ciptaan termasuk para hamba itu diciptakan dari ketiadaan menjadi keadaan? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Standarisasi dikatakan sebagai ada, yakni jika memenuhi ukuran satuan wajar sebagai satu sesuatu. Nah, kalau setengah alias 0,5 alias per 2, ada ataukah tiada? Ada, tetapi ukurannya itu minim. 0,0 sekian, 1 pun ada, tetapi ya ukurannya ke arah minimum. Yang benar-benar mutlak, 0 atau entah, tak terhingga diragukan ada atau tiada. Tidak pasti diketahui seberapa besar, kecil ukuran nilainya, yakni bahwa ya memang tiada. Tiada itu bisa dinyatakan sama dengan tiada, bahwa itu tiada yang benar-benar mutlak tiada. Hanya dinyatakan tiada karena sukar untuk dipastikan apakah maksud, nilai, keadaan, dan lain-lain dari tiada tersebut. 0 itu ya memang 0, ada, tapi ya 0 nilainya. Ya 0 diketahui. Sehingga 0, kosong, tiada itu cenderung disifatkan sebagai misteri dan juga cenderung disifatkan neutral dan juga bisa disifatkan sebagai keseimbangan. Secara rumus bahwa 0 itu yakni antara nilai -1 dan +1. Yang bernilai -1 pun dikatakan ada juga, padahal dikategorikan ukurannya di bawah standar 0. -1 ada tetapi di dimensi berbeda, misal dimensi utang. Di dalam dompet kita tiada uang,
tetapi kita punya uang dalam bentuk minus yang ada di bank yang bisa kita gunakan secara berutang. Apakah Maha Pencipta menciptakan sesuatu itu dari tiada menuju ada? Ya, bisa betul, dengan alasan penjelasan tertentu yang relevan. Apakah Maha Pencipta menciptakan sesuatu itu dari bahan berkeadaan tertentu sehingga tercipta sesuatu yang baru sebagaimana rencana kehendak Dia? Ya, bisa betul, dengan alasan penjelasan yang relevan. Bla bli blu ble blo, berbagai macam uraian untuk kita belajar memahami. Singkatnya ialah input atau bahan menuju proses atau kegiatan penciptaan, menuju output, hasil. Misal, output yang dikehendaki adalah seorang manusia, maka memerlukan input yang bersesuaian. Manusia itu apa, seperti apa, sistemnya bagaimana, fungsinya apa, dan lain-lain. Input dan output itu ada kaitannya. Dalam rencana penciptaan, ada kode-kode cipta termasuk sebab akibat. Apa sebabnya ingin menciptakan manusia? Apa fungsi manusia? Penciptaan olehnya, yakni Maha Pencipta bereaksi tertentu yang disebut mencipta. Pencipta bereaksi tertentu sehingga menyebabkan adanya sesuatu yang tercipta. Sesuatu reaksi, yakni senilai sedaya tertentu. Sedikit saja pun pencipta itu bereaksi, maka menimbulkan akibat. Akibat pertama dari reaksi Maha Pencipta itulah yang juga bisa dilabel Nur Muhammad. Perihal Nur Muhammad ini pernah kita bahas sewajarnya di suatu kesempatan lain, ataupun bisa saja dibahas lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kalau dibahasakan lain, boleh dikatakan sebagai Brahman. Walaupun Brahman itu sering dimaknai sebagai pencipta, tetapi juga Brahman itu sering diposisikan bukan ketunggalan dan perlu ada pemelihara dan pelebur. Maka Brahman bukan di level Maha Pencipta yang lebih paling original. Maka karya pertama dari hasil reaksi pertama Maha Pencipta yakni Brahman. Dan dari Brahman itu dikaryakan lagi sejumlah macam karya-karya. Kenapa sistem penciptaan oleh Dia berkonsep Brahman? Karena bercara sekali yang lengkap. Jadilah, maka demikian terjadi segala sesuatu. Untuk mengatur proses-proses penciptaan bertahap-tahap, berbagai macam karya-karya terperinci di alam semesta. Maha Pencipta menciptakan sesuatu itu, yakni dari sesuatu bahan menjadi sesuatu karya. Itu formulasinya.
Entah itu istilahnya dari tiada menjadi ada atau istilah lain. Tiada sama dengan suatu keadaan yang belum pasti atau belum jelas untuk sebagai ada. Tiada yakni gaib, misteri. Ada yakni nyata, wajar. Contoh seni. Aku menciptakan sesuatu yang sangat penting, yang ada kaitan penting denganku. Brahman atau Nur Muhammad atau cahaya pertama sebagai karya utama yang paling penting, dan sebagainya uraian. Majelis Ilmu Penciptaan.